Yang Ya, penting brand-brandnya naik, orang mm-mm. merasa butuh, orang akan datang ke klinik kecantikan. Oke. Jadi sebenarnya potensinya masih besar Hmm. karena masyarakat sudah mulai sadar. Jadi Ya. masyarakat yang mencari, mungkin buat awam yang belum pernah ke klinik kecantikan. Kalau saya boleh saran, satu pastikan kalau kalian mau ke klinik kecantikan, pastikan kliniknya itu punya izin, karena itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada izin, klinik itu bisa tutup kapan aja dan bisa berpindah kemana aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Brand dari seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Agus Arianto, saya Managing Editor dari mediainfobrand.id. Tentu saja dalam program kesayangan kita, program Info Brand Talk, program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia gitu ya. Dalam program ini kita akan mengenal lebih jauh terhadap brand-brand yang ada di Indonesia gitu ya, mengenai produk apa yang ditawarkan, mengenai inovasi apa yang dilakukan seperti itu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu brand terkemuka di Indonesia. Brand ini menghadirkan produk layanan kecantikan gitu ya. Kita tahu sekarang ini layanan kecantikan itu sudah mulai banyak menjamur di Indonesia gitu ya. Dan salah satu brand klinik kecantikan ini tentu saja sobat brand semua dan masyarakat di Indonesia sudah banyak yang mengetahui gitu ya. Brand apakah itu? Brandnya adalah Dr. Bell Aesthetic Clinic atau klinik kecantikan Dr. Bell Aesthetic Clinic seperti itu ya. Nah, untuk berbincang lebih jauh gitu ya, mengetahui lebih jauh mengenai brand tersebut, klinik kecantikan tersebut, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Catherine Subroto selaku owner dari Dr. Bell Aesthetic Clinic gitu ya. Baiklah, barangkali saya tidak bisa opening lebih jauh gitu ya. Untuk lebih detailnya, lebih menarik lagi, kita akan langsung saja berbincang-bincang dengan Dr. Catherine Subroto gitu ya. Baik, langsung saja kita sapa. Selamat siang, Ibu Dr. Catherine Subroto. Selamat siang, Selamat Ibu. siang. Ya, terima kasih buat sambutannya ya. Baik, Ibu. Ya, Luar biasa. oke, ya seperti tadi yang sudah saya singgung di awal gitu ya, bahwa program Info Brand Talk ini adalah program bincang-bincang bersama brand-brand di Indonesia untuk mengenal lebih jauh brand-brand di Indonesia gitu Bu. Kita sudah sering ngobrol-ngobrol berbincang dengan berbagai brand gitu ya. Dan ini ada salah satu brand yang menurut saya sangat unik gitu ya, yaitu karena menghadirkan layanan klinik kecantikan gitu Bu. Salah satu brand klinik kecantikan yang mungkin sudah dikenal oleh banyak masyarakat. Namun barangkali juga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui itu gitu ya. Nah, harapannya dengan bincang-bincang ini nanti masyarakat semakin mengenal dan tidak ragu lagi itu untuk datang ke Dokter Bell ini. Bu, Ibu Catherine, barangkali terlebih dahulu bisa dijelaskan dulu Bu Ya, mengenai histori atau sejarah berdirinya Dokter Bell Aesthetic Clinic ini Bu. Silahkan Ibu Catherine. ya, perkenalkan nama saya Dr. Catherine Subroto. Saya selaku owner dari Dr. Bell Clinic. Dr. Bell Aesthetic Clinic sendiri itu sudah berdiri sejak tahun 2013. Jadi Oke. sampai sekarang sudah 10 tahun. Mhm. Bergerak di bidang kecantikan, ya, berbasis medical. Gitu. Kecantikan kan luas ya, tapi karena ini Betul. saya selaku dokter, jadi dalam hubungannya dengan medical, Oke. suntik menyuntik, alat yang jauh lebih advance untuk menangani problem-problem wajah dan tubuh dari pasien-pasien di Jakarta ini. Oke. Ya. Eh, Ngomong-ngomong soal klinik kecantikan gitu ya Bu ya. Kalau boleh Ibu jelaskan Bu, bagaimana sih mengenai ini ya Bu ya, permintaan atau potensi pasar dari layanan ini Bu, klinik kecantikan ini, apakah masyarakat sekarang sudah mulai banyak yang menginginkan perawatan kecantikan di klinik
khusus klinik kecantikan seperti itu. Bagaimana Bu? Bisa digambarkan Bu? Ini kecantikan ini sekarang kan lagi booming ya. Ya, Lagi hype, lagi booming. ya, Sebenarnya dari saya start 2013 itu sudah mulai naik. oke, Cuma makin tahun ke tahun itu cenderung makin naik, ya, orang makin aware, makin sadar akan kecantikan. mm-mm, Eh, Makin kalau dulu kita harus banyak promosi, kalau sekarang orang lebih banyak mencari oke, tanpa terlalu susah untuk di bagian promotingnya gitu. oke, Yang ya, penting brand-brandnya naik, orang mm-mm, merasa butuh, orang akan datang ke klinik kecantikan. oke, Jadi sebenarnya potensinya masih besar mm, karena masyarakat sudah mulai sadar. Jadi ya, masyarakat yang mencari sekarang oke, itu. oke. Mm-mm. Karena yang terjadi di masyarakat sekarang ini perilaku mereka itu mencari gitu ya Bu ya. Jadi tinggal lagi bagaimana kita sebagai brand itu meyakinkan kepada masyarakat bahwa kita loh klinik kecantikan yang terpercaya barangkali seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Karena kan kita mainnya di bidang service, ya, Oke. jasa. Jadi Mm-mm. trust dari customer itu benar-benar harus terbangun. Oke. Beda Mm-mm. sama kalau kita jualan produk. Ya. Jualan produk mungkin orang ya udahlah nggak apa-apa coba, nggak Mm-mm. cocok ya tinggal ditinggalkan aja gitu. Tapi Oke. kalau ini kan kita harus trust, harus Ya. percaya. Nanti muka saya seperti apa ya? Tambah Mm-mm. baik atau tambah memburuk nih kalau saya ke sana gitu. Mm-mm. Jadi kalau di bidang kecantikan ya yang dibangun adalah trust. Oke. Mm-mm. Trust kita ke Bagaimana? pasien. Oke. Bagaimana estetik klinik Dokter Bell Estetik Klinik ini membangun trust ke masyarakat itu tadi, Bu? Kira-kira apa nih yang ditawarkan gitu ya? Oke, trust berarti pasien ke klinik itu kan dengan membawa problem, masalah. Ya, Tuh. betul. Satu berarti problem yang pasien bawa itu harus selesai. Oke. Ya. Jadi pasien dari problem itu selesai. Dari jerawatan, jerawatnya beres. Dari Mm-mm. mungkin mukanya berflek, fleknya selesai. Atau problem Oke. apapun lah, problem di wajah dan di Mm-mm. tubuhnya itu Mm-mm. selesai. Dari situ pasien akan lihat, oh iya, memang ini hasilnya ada, hasilnya nyata. Terus Oke. di Dr. Bell sendiri kan memakai produk-produk yang bagus. Betul. Otomatis produk yang bagus, produk yang baik akan menjual sendiri. Sudah tidak perlu Oke. terlalu banyak promosi, orang pasti paham mana produk yang baik dan mana yang tidak. Gitu. Oke. Ya. Akan menjual produknya dengan sendirinya Iya, gitu ya, Bu. iya. Karena banyaknya. Oke. Bu, Ibu tadi mengatakan potensinya itu sangat besar gitu ya. Kita tahu di luar sana itu juga sudah banyak klinik kecantikan tuh, Bu. Nah, apa yang membedakan Dokter Bell Estetik Klinik ini dengan klinik-klinik kecantikan yang lain di luar sana, Bu? Ah, yang pasti banyak. Satu, Mm-mm. Dr. Bell itu pasti kita legal, Oke, ya kan? Karena jujur sebenarnya banyak banget klinik kecantikan yang mungkin tidak ada izin. Jadi itu oke. yang harus kita hati-hati. Ya, Mm-mm. satu pastikan kliniknya tuh legal, ada izinnya. Jadi kalaupun Mm-mm. ada problem dengan customer, customer tuh tidak dirugikan. Kedua, Ya, yang bekerja di klinik kecantikan kan kebanyakan dokter. Dan pastikan oke. juga dokter itu memiliki surat izin praktek, Ya, gitu, yang akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu terhadap pasiennya. ya. Nah, terus kalau di Dokter Bell sendiri sebenarnya yang membedakan apa sih? Kita tuh sangat mengusung itu adalah hasil, hasil. Oke. Gitu. Jadi jangan sampai pasien itu ke klinik dia tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan dan kecewa. Ya, Jadi nomor oke. satu buat kita adalah result based. Hmm? Jadi pasien harus pulang, problem pasien harus sudah selesai. Mm-mm. Gitu. Oke. Barangkali ada juga teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Dokter Bell Estetik Klinik. Ada nggak, Bu? Bisa dijelaskan, Bu? Ya, salah satunya adalah kita laser. Ya, Oke. laser itu kan range-nya banyak. Ya. Laser itu ibarat mobil lah ya, mobil. Mobil dari yang murah sampai yang mahal juga ada.
Nah, kalau kita sendiri di Dokter Bell, karena kita sudah mengusung bahwa kita harus hasilnya tuh kelihatan nyata di pasien, jadi kita pun menggunakan alat-alat tuh yang bagus, Ya. ternama, mungkin brandnya sendiri juga sudah puluhan tahun di dunia ini gitu. Jadi kita nggak mau pasien ke klinik itu malah jadi problem. Ya. Jadi semua yang kita pakai di klinik dari segi laser atau obat pun semuanya tuh terbaik. Dari selain teknologi gitu ya, tentunya kan juga ada tenaga profesional yang harus melakukan tindakan tersebut gitu ya Bu ya. Kalau di Dokter Bell sendiri gimana Bu? Dengar-dengar ada 4 dokter spesialis. Bisa diceritakan Bu mengenai 4 dokter spesialis itu tadi, menangani apa saja Bu? Ya, dari 3, kita kan cabangnya sudah 3 nih, Dokter Bell. Ya. Dari 3 cabang itu kita total ada 4 dokter. Ya. Semuanya dokter estetik, kecantikan, ya. Spesialisasinya tuh berbeda-beda. Ada Oke. yang fasih di filler, di botox, di laser, seperti itu. Jadi masing-masing dokter punya kemampuan masing-masing. Bu, ngomong-ngomong soal perawatan nih Bu, perawatan kecantikan ya. Terus terang saya cowok gitu kan, nggak tahu nih perawatan apa gitu ya. Namun saya penasaran, apa sih Bu perawatan seperti apa sih Bu yang paling diminati oleh masyarakat saat ini Bu? Perawatan paling diminati sebenarnya tergantung usia ya. Oke. Karena setiap range usia memiliki problem sendiri-sendiri. Jadi Oke. kalau range usia remaja, biasanya kan problemnya selalu berjerawat. Mm-mm. Mereka memasuki fase-fase hormonal, berjerawat, ya pasti mereka datang dengan problem mereka, jerawat. Di Mm-mm. atas itu usia-usia usia-usia kerja gitu kan, usia-usia matang, itu biasanya problemnya tuh ingin mencari jodoh ya. Oke. Mereka pengen merubah muka mereka menjadi lebih baik. Oke. Itu kebanyakan treatmentnya contouring. Mm-mm. Contouring Oke. itu berarti masuk di botox, filler. Mereka suka mancungin hidung, suka tirusin pipi. Intinya mulai merubah lah biasanya. Mm-mm. Nanti masuk usia-usia 50, 60, masuk usia aging, mereka cenderung lebih ke arah untuk gimana cara mereka tuh balikin lagi ke tampilannya tuh menjadi lebih muda, lebih fresh. Oke. Biasanya Ya. botox, seperti itu. Jadi Mm. setiap jenjang usia itu punya problem masing-masing. Problem masing-masing. Problem Oke. masing-masing. Oke. Ya. Jadi Dan di kita dokter. Oke. Ya, lanjutkan Bu. Tunggal kita range-nya luas, Hmm. dari remaja sampai usia aging pun kita semua tangani. Oh, semuanya ditangani seperti itu Ya. ya, Pak ya. Oke. Nah, dengan berbagai permasalahan itu tadi gitu ya, setiap orang yang datang ke klinik kecantikan kan membawa masalah dan masalahnya ingin diselesaikan gitu ya, Bu ya. Namun tentunya selain mengobati itu ya, mengatasi masalah yang dibawa tersebut kan tentunya harus pandai-pandai juga melakukan perawatan gitu ya, Bu ya. Menjaga gitu loh setelah permasalahannya ditangani, selain itu kan selanjutnya kan melakukan perawatan atau menjaga gitu ya Bu ya. Nah, ada tips-tips nggak Bu untuk menjaga agar penampilannya yang sudah permasalahannya sudah diselesaikan itu tadi ya, misalkan jerawatan sudah nggak jerawatan lagi nih gitu ya. Terus atau dan lain-lain itu tadi tentunya kan ada upaya untuk menjaga ya, merawat biar bertahan lebih panjang dalam jangka panjang. Nah, itu bagaimana Bu? Ya, jadi setelah problemnya itu selesai, Ya. Heeh. pasti kan harus maintenance, ya Ya, kan? maintain. Oke. Tapi kalau maintenance itu dibalikin lagi ke customer-nya, ke pasiennya. Mhm. Apakah Mhm. maintenance-nya itu mau ke klinik Mhm. atau mau maintenance saja di rumah. Ya. Kalau mau maintenance ke klinik, berarti kita bisa lakukan treatment yang sama Ya. dengan jarak waktu yang lebih panjang. Mhm. Problemnya sudah selesai nih, gitu. Tapi Mhm. mungkin tetap harus laser rutin ya, setiap sebulan sekali atau tiap 2 bulan sekali. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya customer mau, ya sudahlah dok, saya sudah selesai, saya mau maintenance aja di rumah, biasanya kita bawa tuh menggunakan krim.
Oke. Care, pasien bisa melakukan treatment di rumah. Mm-mm. Kalau memang pasien mungkin agak susah waktunya untuk ke klinik seperti itu. Ya, oke. Artinya perawatan untuk memaintain itu tadi juga bisa dilakukan sendiri gitu ya. Namun demikian tentu dengan petunjuk dari klinik yang tempat melakukan perawatan itu tadi Ya, gitu ya, Bu ya. pasti. Oh, Jadi obat-obatan yang keluar dari klinik pun mm. pasti tidak boleh kan dijual bebas. Ya, Jadi mm-mm. pasti akan dipantau, terus diikutin, tidak Mm-mm. dilepas begitu aja. Ya. Oke, dari situ kan artinya ada komunikasi yang intens itu Ibu ya, terutama dari pasien atau pelanggan Dokter Bell Estetik Klinik ini tadi. Selanjutnya itu ada komunikasi secara intens itu ya untuk melakukan maintenance itu tadi gitu Bu ya. Eh, Pertanyaan saya, apakah sebelum seseorang itu melakukan perawatan, mereka juga melakukan konsultasi terlebih dahulu gitu, Bu? Dan upaya apa yang untuk menjalin komunikasi konsultasi itu tadi yang dilakukan oleh Dokter Bell, Bu? Ya, pasti konsultasi. Jadi pertama kali biasanya kalau customer tahu mungkin Ya, dari temannya atau mungkin tahu dari sosial media, pasti mereka kan akan mencari tahu dan biasanya mereka akan eh, melakukan komunikasi via WhatsApp. ya. Dan mereka akan mencari tahu. Dari situ biasanya nanti ada admin yang akan Mm-mm. membalas chat Mm-mm. mereka dan akan menanyakan apa sih problemnya, seperti itu. Oke. Kalau Mm-mm. mereka memang tertarik lebih jauh, mereka akan diminta untuk datang ke klinik untuk konsultasi dengan dokter. Oke. Nah, nanti dari, Seperti. dari konsultasi dari dokter baru akan diputuskan treatment apa sih yang cocok buat pasien ini. Mm-mm. Seperti itu. Oke. Ya, baik Bu. Tadi kita sudah apa itu mengenal ya gitu ya, mengenai Dokter Bell Estetik Klinik ini gitu ya. Terus layanannya seperti apa gitu ya yang diberikan. Terus tadi juga ada apa itu mengenai kebutuhan-kebutuhan kecantikan seperti apa sih sekarang ini yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kita belum tahu nih Bu. Barangkali sebagian masyarakat masih ada yang belum tahu mengenai Dokter Bell Estetik Klinik ini tempatnya di mana sih, Bu? Dan sekarang sudah punya berapa cabang, Bu? Sekarang sudah ada di dua kota, Jakarta Oke. dan Tangerang. Oke. Jakarta sendiri ada di Jakarta Pusat di daerah Sudirman Mm-mm. dan di Jakarta Utara di daerah Pluit Mm-mm. dan di Tangerang di Gading Serpong. Ya, sementara baru Oke. juga tahun ini 2023 kita akan membuka satu cabang lagi di Jakarta Mm-mm. Selatan. Di Jakarta Selatan. Kalau boleh tahu dari 3 cabang dan rencananya akan ada 4 cabang itu tadi gitu ya. Itu milik sendiri atau milik mitra juga, Bu? Untuk sementara ini masih sendiri. Oh, masih milik sendiri. Oke, ya. Ibu tadi kan juga mengatakan bahwa potensinya itu sangat besar gitu ya. Masyarakat yang membutuhkan perawatan sekarang ini makin banyak gitu ya Bu ya. Sementara pemainnya barangkali saya nggak tahu nih pemainnya udah banyak apa belum gitu ya. Nah tentunya kan akan semakin banyak masyarakat atau calon-calon investor yang ingin membuka juga klinik kecantikan seperti itu gitu ya. Pertanyaan saya, apakah Dokter Bell Estetik Klinik ini rencananya akan dimitrakan atau bagaimana Bu? Kalau ada orang berminat nih gitu Bu. Iya, sebenarnya sudah banyak ya pertanyaannya ya. Cuma Mm-mm. kalau dari saya sih sebenarnya rencana memang kalau ada yang cocok, Ya. bukan di-franchise-kan ya, tapi lebih ke arah mitra. Kalau memang ada Oke. yang cocok, sebenarnya saya open gitu. Mm-mm. Cocok dalam arti cocok cocok dari personalitinya mitra, ya kan? Karena untuk bikin klinik kecantikan itu kan nggak mudah juga. Betul. Kalau Mm-mm. di franchise-kan lepas juga kita nggak mau satu franchise-an itu akan merusak nama yang lain. Ya, Seperti itu karena oke. ini bisnis trust yang dibangunnya juga cukup lama. Ya, Jadi oke. semuanya tetap harus masih dalam satu kontrol. Oke. Semuanya harus Oke. dikontrol, harus sama, Mm-mm. harus seragam, kualitasnya satu cabang ke cabang yang lain tuh harus sama. Ya, oke. Tapi Untuk kalau untuk rencana rencana pasti
semakin ada mitra pasti akan bisa berkembang lebih jauh, itu udah tentu saja gitu. Betul. Ya, oke. Sejauh ini sudah ada yang berminat ingin membuka? Yang berminat cukup banyak, tapi Oh, yang banyak. disaring juga Kenapa? cukup banyak. Oh gitu. Heeh. Iya. Apa sih Bu, yang jadi syarat mutlak agar bisa bermitra itu, Bu? Harus apa nih Satu, orang calon mitra? klinik kecantikan bukan bisnis yang cepat. Oke. Jadi kalau mitra kayak 1 tahun balik modal berapa lama nih dan lain-lain, kelihatannya udah mulai ribet gitu di awal, tidak bisa ngikutin pace-nya klinik kecantikan, ya mungkin kurang cocok karena Oke. eh, beda dengan bisnis-bisnis lain sih. Mungkin Mm-mm. bisnis lain cepat sekali ya, Ya, cara balik modalnya cepat. Tapi kalau di klinik kecantikan nggak terlalu cepat sebenarnya. oke. Tapi Mm-mm. lebih stabil aja, stabil. Mm-mm. Mm-mm. Oh. Oke. Ya. Jadi harus Jadi paham dulu sih, paham. oke, harus paham, harus ada komitmen calon mitra ini untuk benar-benar mendirikan klinik ini gitu ya Bu Ya, ya. Seperti ya. itu. Oke, kalau mengenai ini Bu, potensi wilayah, jadi daerah-daerah mana aja nih yang memiliki potensi sangat besar gitu ya. Ibu tadi menyebutkan bahwa cabang dari Dokter Bell ini tadi 2 di Jakarta gitu ya, satunya di Tangerang gitu ya. Barangkali daerah-daerah lain ada yang potensial nggak sih Bu, kalau dilihat dari daerahnya? Semua daerah sih sebenarnya potensial ya menurut saya ya. Oke. Mhm, Asal daerahnya cukup padat, padat penduduk, mhm. itu pasti potensial. Tapi bagaimana cara masuk ke marketnya, cara mengiring pasarnya aja sih nanti yang harus dipelajarin. Karena kan Oke, satu daerah ke daerah lain tuh punya karakteristik yang berbeda pasti. karakteristik yang berbeda-beda, betul. Ya. Jadi kalau emang tahu, paham sama daerahnya, apa sih yang dibutuhkan di daerahnya, ya pasti bisa. Mhm. Oke, ya. Dokter Bell sendiri yang punya komitmen juga ingin mengembangkan bisnisnya, tentu saja membuka kesempatan bagi masyarakat itu ya, yang ingin bermitra gitu ya. Dan tentunya ingin bersedia untuk membantu juga mengembangkan bisnis-bisnis calon mitranya gitu ya, Bu ya? Iya, pastinya. Pasti. Oke. Jadi nggak, Mhm. kalau bisnis klinik kecantikan bukan bisnis yang bisa dilepas ya. Oke, ya. Butuh Mm-mm. pendampingan Pasti. terus-menerus. Ya, Pasti. Mm-mm. oke. Ya. Butuh training, butuh diseragamkan. Itu udah, Mhm. ya karena satu satu jelek akan menyerap yang lain. Betul. Iya, Ya. heeh. Jadi, oke, harus ada kontrol, harus ada standar gitu ya, Bu ya. Betul. Standarnya Dokter Ya, Bell Estetik Klinik seperti apa nih? Harus sama semua gitu ya, Bu ya. ya Agar betul. kualitasnya tetap terjamin, terjaga gitu ya. Betul. Oke. Iya. Bu, Bu Catherine, barangkali pertanyaan saya sudah cukup. Namun ada beberapa informasi lain yang ingin disampaikan Ibu Catherine, baik itu untuk masyarakat gitu ya, atau masyarakat yang ingin melakukan perawatan kecantikan maupun masyarakat yang tadi terakhir kita singgung ingin bermitra dengan Dokter Bell, Bu. Silakan, Bu. Oke, mungkin mau sedikit edukasi, karena Ya, sekarang kan klinik kecantikan banyak ya. ya. Mungkin buat awam yang belum pernah ke klinik kecantikan, kalau saya boleh saran, satu, pastikan kalau kalian mau ke klinik kecantikan, pastikan kliniknya itu punya izin. Ya, izin. Karena itu sangat penting sekali. Kalau tidak ada izin, klinik itu bisa tutup kapan aja dan bisa berpindah kemana aja. Tapi kalau mengurus izin klinik itu kan minimal 5 tahun, ya. Ya. Jadi ya sudah stabil lah. Tidak mungkin kita ada kesalahan, kita tutup, kita kabur, ya kan? Mhm, Gitu. Terus pastikan dokter dokternya. Apakah betul? mhm. Karena banyak klinik kecantikan yang melakukan itu bukan dokter. Oke, iya. Yang nyuntik Heeh. itu bukan dokter. Itu banyak gitu. Mhm. Ya, nanti kalau ada problem baru mereka lari ke klinik kecantikan yang benar. Kan maksudnya Mhm. sayang, ya Ya. kan? Jadi kalian keluar uang 2 kali nih. Mhm. Ya, dan kadang-kadang dengan problem yang sudah hampir rusak lah istilahnya. Mhm. Baru dibenerin dan belum tentu bisa balik sempurna. Itu juga banyak, tapi nggak banyak yang terekspos. Mhm. Mhm.
Ya itu, pastikan kliniknya memang berizin, pastikan memang dokter yang melakukan, dan dokternya punya surat izin praktek di klinik tersebut. Ya, Gitu. Itu dulu deh, oke. legalitas itu penting sekali soalnya. Mm, 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 Nah, kalau itu sudah dipastikan, pastikan juga dokternya kompeten atau tidak, mm, 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 lakukan tindakan-tindakan estetik, kemudian obat-obatan yang dipakai itu seperti apa, mm, alat-alat yang dipakai. Alat tuh sekarang bisa kita googling, bisa kita cari, ya kan? Oh iya, memang alat yang dipakai itu bagus, mm, mm, alat lasernya bagus, alat-alat obat-obat yang dipakai juga bagus, seperti itu. mm. Ya, itu mungkin kalau untuk calon pasien atau customer ya. Ya, Kalau untuk mitra, Dr. Bell tuh sangat open sebenarnya. oke. Sangat open, misalnya Infobrand kan kita bakal ditonton di seluruh Indonesia ya. Betul. Kalau memang ada yang berminat, mungkin Mm, kalian sudah lihat profilingnya Dr. Bell dan berminat, itu mm, kita sangat open sekali gitu. mm, Biasanya kita pasti akan bicara tuh eh, ya langsung ketemu seperti itu. Jadi kalau dari awal emang cocok, visi misinya cocok, paham bahwa kecantikan ini pasti butuh waktu yang lebih panjang karena ini adalah bisnis trust, ya mm. bisa kita bisa bareng, bisa bisa ini sih ke depannya bisa kerjasama bareng. Ya, sama. Oke, Ya. baik. Ya, baik Ibu Catherine Subroto, terima kasih atas waktunya bincang-bincang pada program Info Brain Talk kali ini, Ibu. Ya, makasih ya sudah di-invite ke Infobrand. Ya, Luar biasa ini untuk sharing tentang brand-brand di Indonesia ya. ya, oke. Ya, semoga brand kliniknya semakin dikenal masyarakat lagi, Ibu. Amin. Terima kasih ya, Oke. Pak. Ya. Terima kasih, Bu. Selamat sore. Sore. Oke, Sobat Brand, demikian tadi ya bincang-bincang kita dengan salah satu brand di Indonesia, brand klinik kecantikan gitu ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Catherine Subroto gitu ya, panjang lebar. Dari mulai ternyata sudah semakin banyak masyarakat yang ingin melakukan perawatan kecantikan gitu ya. Tadi juga sudah disinggung oleh Ibu Catherine bahwa melakukan perawatan itu tidak bisa sembarangan loh gitu ya. Tapi harus di klinik kecantikan yang benar-benar ditangani oleh ahlinya gitu ya, oleh para profesional, bahwa bahkan di Dokter Bell ini memiliki dokter spesialis seperti itu gitu ya. Selain itu juga harus ditangani oleh tenaga perawat-perawatnya, itu pun juga sudah terlatih seperti itu gitu ya. Dan menariknya lagi Sobat Brand, ternyata Dr. Bell Aesthetic Clinic ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin bermitra nih. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ibu Catherine bahwa potensinya itu makin besar gitu ya. Karena makin banyak masyarakat, kita tahu penduduk Indonesia sekarang ini sudah 275 juta gitu ya. Kalangan menengah ke atas itu makin banyak gitu ya. Generasi milenial akan semakin menjadi pasar yang sangat besar gitu ya. Mereka sangat aware akan kecantikan gitu ya, akan kesehatan, apalagi perawatan kulit, mereka ingin tampil cantik gitu ya. Karena itu potensinya sangat besar. Jadi masyarakat yang ingin membuka klinik kecantikan, ini nih ada Dr. Bell Aesthetic Clinic yang membuka diri untuk memitrakan atau siap menjadi mitranya seperti itu ya. Oke, Sobat Brand dari seluruh Indonesia, demikian program Info Brand Talk pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menonton. Saksikan terus program Info Brand Talk untuk mengetahui lebih jauh, mengenal lebih jauh brand-brand di Indonesia. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.